Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adit. Nah, setelah di modul 4, kita sudah belajar bagaimana menentukan apakah argumen itu valid atau tidak. Nah, di modul kelima, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui ekuivalensi sebuah ekspresi logika. Ekuivalensi artinya adalah nilai yang sama, urutan yang sama dengan kata penghubung yang berbeda. Jadi di sini ada dua persamaan dengan nilai yang sama, meskipun cara menulisnya itu berbeda. Bagaimana caranya? Langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa, kita siapkan dokumen dan aplikasi Maple-nya. Nah, untuk modul kelima, kita akan mempraktikkan ekuivalensi logika, ya, atau kesamaan dari ekspresi logika. Di aplikasi Maple, sebagai persiapan, kalian bisa klik New Worksheet atau Ctrl-N dengan keyboard, lalu jangan lupa ketikkan perintah untuk memulai ya, with logic, titik koma, enter. Nah, kita lihat dulu nih, apa yang harus kita praktekkan di modul kelima ini. Nah, kita harus tahu dulu nih, ekuivalensi itu ada apa ya? Nah, ekuivalensi bisa dikatakan sebagai urutan nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran. Jadi maksudnya, nilai yang sama dengan bentuk ekspresi logika yang berbeda. Nah, contohnya kalian bisa lihat yang ini. Ya. A maka B itu sama seperti bukan A atau B. Nah, kita lihat dari tabel kebenarannya. Nah, yang pertama ada A maka B, lalu yang kedua ada ingkaran A atau not A atau B. Ya. Nah, ini dianggap ekivalen atau ekuivalen jika nilainya itu sama urutannya ya, berdasarkan urutannya. Nah, kalian lihat di sini, ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa A maka B dan lingkaran A atau B itu memiliki urutan nilai kebenaran yang sama. Maka dikatakan A maka B ekuivalen dengan lingkaran A atau B. Nah, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Pada aplikasi Maple, kalian bisa menggunakan fungsi yang namanya equivalent. Ya. Bisa dilihat di modulnya. Nah, cara menulisnya seperti ini. Equivalent, lalu B1, B2, di mana itu artinya adalah ekspresi booleannya itu apa. Lalu, bisa juga seperti ini, kalian tambahkan kutip P. Nah, ini mah sifatnya opsional aja sebagai unvalued name ya, atau nilai yang tidak ada, nama yang tidak ada nilainya. Nah, kita masuk ke contoh ya. Nah, ini adalah praktikumnya, jadi silahkan diikuti. Kita coba di sini ketikkan, misal kita ingin membuktikan apakah A maka B dan ingkaran A atau B itu ekuivalen. Ya, tadi kan di tabel kebenaran itu benar, ekuivalen. Nah, kita coba dengan menggunakan aplikasi Maple. Kita ketikkan di sini equivalent. Nah, jangan sampai typo ya, karena typo sedikit juga akan berpengaruh. Nah, ingat untuk implikasi bukan implication, tapi implies. Implies, ketikkan di sini. Koma, ya jangan lupa, terus tambahkan juga. Nah, ini ya. Jadi ada dua ekspresi boolean. Yang pertama yang ini, A maka B, terus yang kedua ingkaran A atau B. Nah, masing-masing nanti dikasih dengan koma ya, pemisahnya. Lalu N, nah kan ini kan ini ya, ada kata penghubungnya N, not A, lalu kurung tutup, lalu tambahkan lagi or B. Nah, seperti ini. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, kita cek apakah ini benar ekuivalen atau tidak. Ketik enter.
Nah, muncul true. Nah, berarti ini adalah ekuivalen. Nah, jadi kalian juga tidak harus membuat tabel kebenaran yang panjang itu. Kalian cukup mengetikkan saja perintahnya seperti ini. Voila, jadi langsung muncul hasilnya, ya, apakah true atau false. Nah, untuk contoh 1, nilainya true, berarti dia ekuivalen. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, misalkan kita ingin membuktikan apakah A dan A atau B dan A itu adalah ekuivalen atau tidak. Oke, kita coba perintahnya di sini. Ekuivalen mungkin ini ada tanda yang kelewat, tapi kita ikuti saja perintahnya. A, if, lalu A, lalu dan or, B, B, lalu jangan lupa implies, A, titik koma. Nah, ini sebetulnya kita mempraktekkan ini kan, ya. Oke. Ini kan ada implies, ya. B implies A. Nah, ini ya, B implies A, terus kalimat pertamanya A atau B, ya. Terus di sini ada jika dan hanya jika A. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian kebingungan yang ini, lihat saja dari sini ya, biar lebih paham. Kalau sudah dan dirasa benar, kalian klik enter. Nah, di sini ada kesalahan ya. Kita cek kesalahannya ada di mana. Ekuivalen A. Oh, berarti di if-nya harus pakai tanda dan. Kita kopikan saja di sini perintahnya. Lalu kita paste dan kita perbaiki. Nah, seperti ini ya. Ekuivalen A if A or B, terus kalimat keduanya B implies A. Kita coba, nah ini A-nya pakai huruf besar, biar gak salah lagi. Oh, ternyata masih salah. Oke, kita lihat lagi ekuivalen A dan if A or B. Nah, ini ya, ada yang tipe lagi. Bukan implies tapi implies ya. Implies. Nah, seperti ini, implies A. Kita coba lagi. Nah, hasilnya adalah true. Nah, jadi kalau salah tidak apa-apa ya. Kalian coba lagi, kalau misalkan mampu memperbaiki, berarti kalian sudah bisa memahami ya konsep ini seperti apa. Bagaimana? Mudah kan? Nah, tugas saya untuk mempraktekkan modul 5 sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan evaluasi dan ikuti juga praktikum yang sudah saya lakukan tadi. Dan pastikan laporannya dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.